Nah biasanya kalau orang tidak mau mendengar dan selalu ingin didengar karena dia merasa bahwa dia sudah berkecukupan dengan ilmunya. Dan dia merasa pakar di situ, kepakaran itu membuat dia menjadi kaku. Nah, ketika kepakaran itu membuat dia menjadi kaku, tidak menjadi lentur, itu kepakarannya berarti tidak memberi manfaat. Boro-boro untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja tidak memberi manfaat. Kan jelas ukurannya bahwa ilmu itu jelas tidak bermanfaat. Apa perlu pakai mudah-mudahan? Sebetulnya tidak perlu. Karena apa? Kita tahu ilmu kita bermanfaat atau tidak. Karena dampaknya terasa pada diri kita. Jadi kalau ibu, bapak, ayahanda, ibunda setelah ngaji kemudian mendapatkan, kok saya merasa semakin bodoh, kok saya merasa semakin kosong, kok saya semakin merasa tidak tahu apa-apa. Lalu kita menjadi semakin ingin tahu. Menjadi semakin ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu karena kita sudah lentur. Karena kita sudah lembut. Gitu. Nah, ternyata kekakuan itu pada akhirnya akan hancur juga. Orang yang sombong seperti batu karang, hancur enggak? Hancur. Batu karang itu berdiri dengan megahnya tegak, bolong-bolong juga. Betul enggak? Dihantam dengan air yang lembut perlahan demi perlahan, hancur enggak? Hancur juga. Ternyata yang sombong, kaku, hancur. Tapi yang lembut, lentur, ternyata dia abadi adanya. Kenapa surga selalu dilambangkan dengan air? Karena air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, selalu merendah. Nah, selalu merendah bahasa Qur'annya adalah tawadu. Makanya tawadu itu salah satu huruf taqwa. Huruf pertamanya adalah ta. Taqwa itu huruf pertamanya ta, tawadu. Huruf yang keduanya qaf, qanaah. Huruf yang ketiganya wau, wara. Huruf yang keempatnya alif, yang artinya ikhlas. Taqwa artinya tawadu, qanaah, wara, dan ikhlas. Jadi air itu sebetulnya melambangkan ketawaduan. Makanya air selalu mengalir tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan air itu selalu saja lentur. Saking lenturnya air tidak bisa dibelah oleh pedang sekalipun pedang itu tajam. Siapa yang bisa membelah air? Gak ada, ya. Tidak ada yang bisa membelah air. Dan saking lenturnya air itu tidak pernah bisa dibakar oleh api. Betul. Nah, kalau kita masih mudah terbakar, berarti kita ini kan bensin. Betul. Kalau kita masih mudah terbakar, berarti kita ini kayu bakar. Betul? Tuh. Jadi yang mudah terbakar, yang masih mudah marah, yang masih mudah tersinggung, sering mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele, apa bedanya dia dengan kayu bakar? Apa bedanya? Makanya pantas kalau Allah mengatakan, ya, neraka itu adalah kayu bakarnya itu adalah dari jin dan manusia. Nah, kira-kira jin dan manusia yang mana? Jin dan manusia yang kaku. Jin dan manusia yang kaku. Yang kaku itu mudah terbakar. Kalau yang lentur, yang bijak, yang arif, dia tidak mudah untuk terbakar. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya kata-kata Quran yang mengatakan neraka itu kayu bakarnya adalah jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Apakah nunggu nanti kiamat dulu? Sekarang juga sudah kelihatan. Ada yang mudah terbakar. Betul? Betul. Nah, yang mudah terbakar itu berarti dia yang mengizinkan dirinya terbakar. Perwujudannya mudah marah, mudah tersinggung, mudah menyesal. Ya kan? Dikit-dikit suaranya keras, kaku. Itu pertanda bahwa di dalam dirinya belum ada kelembutan. Paham? Jadi kalau kita udah ngaji di mana-mana bertahun-tahun tapi masih mudah terbakar, apa bedanya kita dengan kayu bakar? Jadi pantas kalau neraka itu, ya, kayu bakarnya adalah dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Yang mengizinkan dirinya mudah terbakar. Ayo kita jaga agar diri kita supaya tidak mudah
terbakar. Begitu kita terbakar hari ini, akibat tersulut oleh kemarahan, kemudian kita marah hari ini, berarti kita sudah mengizinkan diri kita menjadi suluhnya, kayu bakarnya neraka. Jadi nerakanya ada sekarang? Ada. Pertikaian antar penduduk itu karena apa? Karena dua pihak yang bertikai mengizinkan dirinya terbakar. Betul? Begitu mengizinkan dua-duanya terbakar, terjadi apa? Kebakaran. Betul? Kebakaran itu perwujudnya adalah pertumpahan darah. Betul? Jadi pertumpahan darah itu terjadi karena dua pihak tidak bisa mengendalikan dirinya. Dua pihak sedang mengizinkan untuk menjadi kayu bakar. Neraka bukan itu? Neraka. Cuman karena kita diajarkan neraka itu nanti, jadi kita tidak pernah bisa melihat kalau neraka itu sudah ada sekarang. Ayo kita jadi air yang lembut, tidak mudah terbakar. Bahkan ketika ada kebakaran, pasti pemadam kebakaran bawa air. Oke? Ini malah kita suka macam-macam aja. Ada orang lain yang sedang kebakaran, malah kita bawa bensin. Aduh ibu teh, manis sabar-sabar teuing atuh. Ibu ari sabar teh aya patasna. Jadi kita terus ya memberikan support ya supaya orang lain menjadi api juga, supaya orang lain menjadi kayu juga seperti kita. Coba perhatikan, kayu yang pertama kali tumbuh, lentur enggak? Lentur. Setuju? Ketika masih kecil dia masih dibelok-belok. Tuh. Bisa jadi pohon apa tuh namanya yang bisa dibelok-belok itu? Bonsai. Karena bisa dibelok-belok, indah sesuka kita. Betul? Tapi ketika dia sudah tua, mulai sulit dibelok-belok. Apalagi ketika dia sudah menguning, tambah sulit dibelok-belok. Apalagi ketika dia sudah mengering, tambah sulit dibelok-belok. Betul? Sudah kering. Nah, ini bukan kering lagi, sudah mati. Boro-boro kayu yang mati, manusia yang mati saja udah nggak bisa dibelok-belok. Kalau dia mati tangannya begini, untuk dibuat begini, sulit. Karena dia sudah mati. Jadi sebetulnya kalau orang dalam kehidupannya sekarang udah nggak bisa dibelokin, itu kan sudah mati. Lalu apa bedanya dengan kayu bakar yang tadi? Waktu dia tumbuh ya, lucu. Masih bisa dibelok-belok. Betul nggak? Semakin tua, semakin keras, semakin kaku, gak bisa dibelokin. Pengen menang sendiri. Itu kayu bakar. Gitu. Makanya kata Nabi, ilmu yang tidak bermanfaat itu seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau pohon yang tidak berbuah, kan enaknya diapakan itu? Ditebang, karena nanti akan menjadi sarang ulet. Gitu. Dia menua, tambah peot, tambah banyak uletnya. Macam-macam ulet ada di situ. Ya. Nah, itu karena apa? Karena dia tidak sukses membina dirinya sendiri. Baik, sekarang sebagai awal dari kajian kita hari ini, lihat Quran surat Al-An'am ayat 20. Saya akan memulai berbicara hal yang hakikat. Kita masih di episode Al-An'am. Agak panjang episode ini karena saya juga belum diizinkan untuk pindah ayat, pindah surat. Sudah ketemu surat yang ke-6 ayat 20. Saya akan bacakan pelan-pelan bahasa Arabnya dan kita coba terjemahkan pelan-pelan supaya semua kita mendapatkan kelembutan.
kelenturan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepadanya kitab, ya'rifunahu, mereka mengenalnya, kama ya'rifuna abna'ahumul ladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Hu di situ adalah kata ganti ketiga dari kitab. Jadi saya akan jelaskan, hu di situ adalah kata ganti ketiga dari kitab. Ulangi lagi, baca dengan kesadaran. Allazina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepadanya kitab. Oke, yang sudah diberi kitab. Ya'rifunahu, mengenalnya, dia mengenal kitab itu. Dia mengenal kitab itu, abna'ahumul ladzina, ya, khasiru anfusahum fahum la yu'minun, seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Sampai di situ mengerti? Jadi orang-orang yang telah diberikan kepadanya kitab, dia mengenal kitab itu seperti dia mengenal anak-anaknya sendiri. Saya akan sederhanakan pola pikirnya. Kita kenal anak-anak kita. Kenal. Mulai dari hal yang bersifat fisik sampai sifat-sifatnya kita kenal. Mulai dari luarnya sampai dalam-dalamnya kita kenal. Betul? Nah, kita mengenal kitab itu harus seperti kita mengenal anak-anak kita sendiri. Gitu. Baik, sekarang apakah kita mengenal kitab yang sudah Allah berikan kepada kita seperti kita mengenal anak-anak kita sendiri? Belum. Apa itu kitab? Kitab itu yang harus dibaca. Kata Allah, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Karena kitab ini sudah diturunkan kepadamu, sekarang sudah menjadi kitabmu. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Kafa binafsika al yauma alaika hasiba, cukuplah hasil bacaanmu itu sebagai juru hisabmu. Jadi setiap hari kita disuruh membaca kitab, ya, kitab yang tak tertulis, kitabmu yang ada di dalam dirimu. Sedemikian seringnya kita membaca, lama-lama kita menjadi kenal, ya kan? Makanya kalau kita sudah kenal, barang siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Mengenal Tuhan dimulai dengan membaca kitab, dengan cara mengenali dirimu sendiri. Itu sebabnya ketika kita membaca kitab, jangan diam saja. Kaitkan hasil baca kita dengan kenyataan hidup yang sedang kita jalani. Kok saya ngejalanin begini, kitabnya begitu, ya kan? Kok saya ngejalanin begitu, kitabnya begini. Jadi sebetulnya ada hubungan yang sangat erat antara apa yang kenyataan hidup yang kita jalani dengan kitab yang sedang kita baca. Setuju? Nah, ketika kita sudah bisa menghubungkan itu, lama-kelamaan kita akan kenal siapa diri kita. Nah, mengenal diri sendiri itu harusnya seperti kita mengenal anak-anak kita sendiri. Masa kita bisa mengenal yang di luar anak-anak kita, tapi kita tidak bisa mengenal diri kita, yang jelas-jelas bagian yang integral dari diri kita, tak terpisahkan dari diri kita. Ini Quran. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya,
Mereka mengenal kitab itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Oleh karena itu kita ngaji setiap seminggu sekali. Tujuan utamanya adalah untuk mempertajam proses pengenalan terhadap kitab yang sudah Allah berikan kepada kita. Terkadang kalau lagi sendiri, lagi membaca sendiri, kita pun tidak sanggup untuk bisa membacanya. Nah, ketika ada di sini, kemudian kesadaran itu muncul. Oh, itu maksudnya. Oh, itu maksudnya. Ya, jadi pencerahan yang semacam ini dibutuhkan untuk memberikan motivasi agar kita lebih sungguh-sungguh di dalam membaca kitab itu, yang pada akhirnya kita akan kenal kitab kita sendiri. Nah, di kitab itu tertulis amalan-amalan kita.